Halo semuanya, welcome to my channel Vincentus Raditya. Di video kali ini gue dapat kesempatan untuk test ride Honda CB150X. Jadi ini adalah motor terbaru keluaran dari Astrono Motor. Motor ini baru aja launching itu sebenarnya akhir tahun lalu sih. Oke, ini first impression gue ya. Ini kebetulan banget lagi Sunday morning ride. Dan gue seperti biasa kalau test ride kebetulan dapet tandem yang enak, yaitu Dani Moto RC. Silakan, suaranya mana? Halo. Nah, itu ada suara dia. Ntar ini kita mau boncengan doang nih. Nggak ada. Wih, Verza. Wih, Verza. Bukannya langsung balik aja lu? Udah coy, cuman emang gitu suaranya jelek. Iya, emang iya. First impression gua untuk pertama kali bawa motor ini adalah ini posisinya atau riding posisinya sangat nyaman buat gua karena tinggi stangnya tuh bener-bener tinggi banget, sehingga bisa dibilang nyaris sejajar dengan posisi badan, bisa dibilang seperti itu. Apalagi ini lagi di jalan yang agak bergelombang-gelombang. Menurut gua untuk shock breaker yang depan, karena ini sudah menganut SFFBP alias Separated Function for Big Piston, untuk shock breaker depan ini bisa meredam dengan baik. Kalau yang belakang, menurut gua nih ya, yang belakang kayaknya terlalu cepat ngayunya menurut gua. Tinggi gua adalah 174 cm atau 3 cm di bawah Om Fitra Eri, dan seperti kalian bisa lihat bahwa gua agak sedikit jinjit di sini. Bisa dibilang ini settingannya untuk settingan standar ya, settingan bawaan pabriknya tuh memang cukup tinggi. Tapi gua masih bisa ya menapak jinjit lah, walaupun bukan yang jinjit banget. Untuk filtering, wah udah filtering mah udah pasti ribet lah ya. Apalagi kalau full pannier atau box ya, biasanya kan yang kalau anak traktoring kan pasti pasang pannier kan. Pannier. Kalau ini tapi sih, ini bisa ke sini. waduh, taruh belakang gua ada orang sih. Bisa sih. Bisa. Wheelbase-nya masih masuk sebenarnya. Iya, cuman untuk filtering agak ribet sebenarnya. Agak ribet sedikit. Ribetnya karena lebih lebar aja sih. Kalau Ya, panjang betul. kan kurang lebih sama kayak CB yang biasa. Ya, betul banget. Apalagi ini stangnya udah stang ala-ala fatbar begini kan. Fatbar banget itu mah. Heeh. Limiter di 11.000 RPM. Ya, seperti K56 yang lain. Enggak, malah ini menurut gue limiternya lebih panjang. Karena gue pernah nyobain CB150R Gen keempat. Oh. Yang waktu itu gue dapat pinjaman dari Bang Dimas. Dia limiternya lebih pendek, 10.500. Ini 11.000, ya 500 RPM lebih tinggi sih, tapi ya lumayan lah. Oh iya, berarti kalau yang CB yang itu sama kayak motor gua. Karena ini tuh gue rasa kayak untuk naik ke atasnya tuh lebih. Kok nggak pakai lampu sen, Pak? Waduh. Nih Nova mau kemana? Aduh. Sudah lah ya, lanjut. Untuk getaran engine di RPM 7000, ralat di 6500 atau di 7000-an mulai berasa di bagian tangan. Feeling gua ini kayaknya biasaan dari jalur stangnya yang plastik nih. Oh, kan bener. Iya. Bahan jalur stangnya plastik seperti biasa. Kalau di belakang getaran engine-nya udah berasa dari bawah ini. Oh ya? Iya. Bahkan dari mulai idle udah berasa. Oh gitu. Untuk bunyi rantai, seperti biasa lah ya. Selama masih berfungsi ngapain diganti lah. Kecerekan racing. Kecerekan racing udah pasti lah. Ini kecepatan berapa, Dit? 85. 85. Buset. Nggak begitu ini ya, tapi nggak begitu berasa oleng karena berat mungkin bodinya ya. Ya, nggak begitu berasa oleng karena ya kebetulan yang bawahnya memang berat. Ya. Cuman yang gue rasakan untuk bentingan belakangnya kayaknya ngayunya terlalu cepat ya, dan kayak reboundnya terlalu cepat ya. Reboundnya terlalu cepat. Kayaknya ini masih sama seperti CB yang biasa kayaknya, makanya kayak gini settingannya. Kalau yang depannya sih udah oke sih menurut gue. Yang depan tuh udah enak banget. Udah enak banget yang depan. Belakang paling kalau mau beli ini kayaknya kalau misalkan punya motor ini harus beli shock breaker aftermarket buat yang belakang. Ya, buat cari setelan compression, rebound sama preload. Iya. By the way, motor ini itu kita lihat dulu odometernya sudah berapa nih, biar enak. Odometernya 101. Ya, odometer motor ini adalah 101 km. Memang ini adalah motor test ride, jadi masih bisa dibilang minim banget. Apakah sudah ada suara klotok-klotok? Kalau menurut saya belum ada. Apakah sudah hilang? Saya tidak tahu. Karena kayaknya kalau K56 yang 2017-18 kesini kayaknya udah nggak klotok sih. Kayaknya udah nggak klotok ya. Oh, ya. Awal-awal doang. Anda sebagai kaum pengguna klotok-klotok ya, Dan ya? Iya. Untuk kopling, gue nggak tahu nih. Gue ngerasain untuk setelan koplingnya kayaknya jauh banget nih menurut gue.
Tapi kalau setelan kopling bisa di setel kan? Itu sih bisa di adjust lah. Bisa di adjust kan? Iya. Iya. Oh ini emang settingan jauh sih. Oh, iya karena gue ngasih jauh banget. Tapi empuk. Seperti biasa kita isi bensin dulu. Dan kalau sesuai dengan rekomendasi ban, menggunakan Pertamax. Pak, Bapak mau ngantri apa enggak? Kalau nggak saya mau maju nih. Pak, mau ngantri? Maju. Nah gitu dong. Ya gitu. Jadi kan enak gitu loh. Kalau nggak mau gue salip ntar berantem lagi. Males gue. Itu kalau buat torsi sih ya sama aja kayak motor gua sih kayaknya. Kalau buat torsi gue merasa masih lebih enak CB150R yang biasa, bukan yang X. Seriusan, kalau buat gue ya. Iya tah. Karena kan gue udah ngetes ride CB150R generasi keempat yang terbaru. Untuk torsi enakan itu, tapi untuk untuk RPM ke atasnya berat. Nah ini tipikal bau-bau motor mobil baru nih, Inrayon. Baunya kentara banget. Iya, kalau bau masih panas udah panas. Tangki di depan tetap turun. 20. Iya betul, tangki depan turun. Pertama sopan, kedua safety. Ya, kalau ada apa-apa tinggal kabur. Yoi. Bukan motor gue ini. Dan seperti biasa kalau habis tes ride ini silakan Bapak ke situ aja. Gua harus isi angin ban dulu biar tes ride bener-bener real banget. Oh, dan isi angin ban pun turun ya? Turun. Ya turun lah, lu kalau nggak turun mah nyusahin orang. Ada yang kayak gitu anjir. Seriusan lu? Seriusan anjir Kalau mobil oke, kalau motor? Ya, itu bener motor anjir, nggak sopan banget. Buset. Ya seperti inilah penampakannya kalau misalkan gue di CB150X, tinggi gue 174 cm atau 3 cm di bawah Om Fitrairi. Kalau mau napak sempurna harus agak miring dikit. Ya soalnya memang tidak adjustable sih. Iya. Coba. Dan udah gitu ada apa? Matkar. Ininya nih hagernya bolong anjing. Oh, masih bolong juga? Bolong juga. Ya kan tidak merugikan. Masih fungsional kan? Fungsional, tidak nyiprat ke atas. Ngapain diganti? Tapi ke sok iya. Ya udahlah. Apakah masih berisik? Belum terlalu berisik karena masih baru. Ini masih baru. Masih baru. Belum terlalu berisik. Ya, tunggu 200 kiloan lah. Dikuras, Mas. Iya, biar enak, biar lebih real. Lihat berapa? Kok nggak ada di sini? Ini, Cok. Bukan, coy. Nih 175, kok 225. Oh, ini mah ininya ya? Ukuran ya, bukan? Apakah ada di kanan? Ada nggak? Tidak ada. Masa sih 175 PSI anjing? Buset, gede banget. Pecah ban lo yang ada. Nah ini tapi itu. Bentar. Nggak mungkin di bawah jok dong. Tidak mungkin di bawah jok nggak ada. Oke. Sebentar Mas ya. Gini aja Mas. Menurut feeling saya aja, depan 29, belakang 33. Nah. Enggak 30 33 aja. Oh udah Mas, 30 33 Mas, sorry Mas. Nah, warna bronze ini kayaknya jadi warna ciri khas dari motor Honda sekarang deh, warna pelek gini. Karena pertama dari CB, warna pelek dark bronze gini, terus kedua di Vario 160. Iya. Mungkin terinspirasi dari velg TE37 kali. Oh iya, tapi kan TE37 agak lebih terang kayaknya. Iya, tapi kan bronze kan, bukan gold kan? Iya sih. Bukan gold dangdut. Mas, saya bayar dulu Mas. Tambah usi ulang berapa? 10. Ya. Oke, sudah isi bensin. Sudah kuras angin. Sudah kuras angin ban, pakai nitrogen. Karena ada yang nitrogen nggak apa-apa. Kita test ride lagi. Tadi test ride narik udah sampai 11.000 RPM. Oh, depan mobil apa itu? Honda Wait. Honda apa? Oh, Honda Civic. Oh, Civic yang apa namanya? Importer nih, importer umum nih. Itu Civic yang jendela belakangnya 2. Ya. Kan yang kecil kaca juga kan? Tapi naik motor itu tuh kayak Jumawa atau enggak? Berasa Jumawa anjir. Iya, tinggi di antara semuanya anjir. Ya oke, biarpun sebenarnya lebih tinggi CRF atau D-Tracker ya. Iya. Oh, sudah ada saklar pas beamnya di sini. Bagus. Iya. Kok dari zaman CB saya belum ada ya? Ada ge. CB gue belum ada. Oh, belum ada. CB Rehan belum ada. CB Rehan ada, gue kan sama kayak gini. Enggak, belum ada. Belum ada. Kan gue yang berarti masih manual pak. Iya, masih manual gini sama. CB generasi ketiga kayaknya udah ada deh. Apa keempat ya? Gue lupa gue. Ini gue coba cruising di RPM 6000 7000 lah gue coba cruising. Ini di gigi 5 5 apa 6 nih? Oh 5. Gigi 6 kalau mau. Ya, bentar. Gue nyari spot yang enak dulu nih.
Ya aduh. Oke, sekarang gigi 6, kecepatan 80, turun sih, nggak 80. Oke. Untuk rem yang belakang pakemnya lumayan pakem nih menurut gua. Memang pakem. Tapi jangan sampai digas dia. Oh iya gitu ya, salah gue ya. Oke, sekarang gua cruising di 6000 rpm gigi 6. Wow. Wow, ngeri kok. Oke. Tahu, tangan gue kesemutan. Tangan gue kesemutan coy, sumpah. Sama kaki gue juga. Di RPM segitu tangan mulai kesemutan sih. Terus tapi kalau di kaki masih aman. Kalau kaki masih aman, cuman tangan udah mulai kesemutan. Yang dibonceng gimana rasanya Pak? Kalau getaran sih sebenarnya di pantat gak begitu berasa ya. Itu tadi di kaki di footstep. Mungkin karena ya rangka kan lebih dekat ke mesin kan. Ya betul. Footstep lebih dekat. Aduh ke mesin. Gua. Terus? Sama ini nih suspensi belakangnya. Aduh. Harus agak direvisi ya Honda ya kalau mau bikin facelift motor ini kayaknya. Oh, tapi kalau misalkan ketika boncengan dibikin enak, berarti ketika sendiri dibikinnya malah nggak enak dong? Gimana sih gua ngomongnya? Ya ini boncengan nggak enak gimana sendiri Pak? Oh iya ya. Benar. Nggak, minimal kalau misalnya dibikin settingan boncengan enak kan, kalau orang pakai pioneer atau box kan enak kan. Oh iya benar. Ada beban di belakang kan. Iya benar. Iya. Ya ini masih kalau gua bandingin sama yang aftermarket masih mending yang gua pakai sekarang yang merek R lah. Oh, Anda sombong sekali. Enggak gitu, maksudnya masih mendingan guys. Ya. Ini siapa yang bawa wafer stick? Wafer stick anjir. Wafer sticknya coklat. Yang lapisannya ratusan. Nggak usah sebut merek karena kan bukan sponsor. Oke. Radius putarnya sih kecil ya sebenarnya. Radius putar kecil karena stangnya kan lebar kan. Iya. Cuman karena gue udah hampir 2 tahun lebih pakai motor matic, begitu kasih motor begini kagak udah ini ya. Sekarang yang bawa adalah Dhani Moto RC. Oke, kita langsung aja. Oke, saya sudah boleh naik Pak. Ya udah boleh. Nah, kalau misalkan boncengan sih ya kaki gua agak lebih napak lah. Iya. Saya boleh menambahkan dikit Pak ya? Ini kan buat di konten saya juga ya. Apa? Joknya masih keras ya? Ya memang. Oh ya udah lanjutlah. Ini tinggi banget lagi belakang. Buset. Aduh, kopling jauh lagi. Ya, gua biasa di motor gua koplingnya sedang lah, nggak pendek nggak jauh. Ini jauh banget. Tapi enteng sih. Ya. Benefit dari punya teman atau sohib atau videografer yang kebetulan lebih banyak daripada lu dan dia yang bawa motor adalah lu bisa ngadep ke depan dengan jelas. Anjir, ini gue nyobanya pelan-pelan aja ya karena pertama di motor orang, kedua kaki gue nggak nyampe. aduh, anjir berasa anjir di pantat sumpah. Nah ya kan, tadi gue juga gitu nih. Tadi kan gue sempet dibonceng kan di belakang kan. Nah, berasa suspensi belakangnya sebenarnya kurang enak. Iya. Tapi untuk yang depan karena ini sudah upside down SSBP jadi enak banget malah ini, aduh ya. Jadi pengen gue. Nggak ada buat Sonic bro. Nggak, motornya. Oh iya. Impresi gue karena gue yang dibonceng, tinggi gue 174 cm atau 3 cm di bawah Om Fitra Eri. Pertama, shocknya astaga Tuhan. Aduh, nggak enak banget sumpah. Shocknya yang belakang reboundnya terlalu cepat menurut gue. Kedua, joknya keras, tipis, bisa lebih tepat dibilangnya tipis. Ketiga, untuk posisi dibonceng ya nggak tahu ya, karena padahal ini nggak ada perubahan ya dari mulai posisi yang dibonceng dari generasi kedua CB juga nggak ada yang dirubah sebenarnya kan. Tapi menurut gua kayak kurang nyaman aja gitu buat yang dibonceng. Nggak tahu ya, ini cuma perasaan gue doang sih. Tapi ya buat gue sih tidak masalah karena gue ya jarang banget dibonceng kan, lebih sering bayang bawa menurut gua. Tapi tadi juga gitu, gue pas dibonceng kurang enak sebenarnya. Oh gitu? Setah. Apa itu? Nggak tahu, takut gue kalau dibonceng. Ya sama gue juga. Ada. Anjir. Sumpah yang belakang minus banget anjir suspensinya ini, gue jujur aja ini, mohon maaf ya. Karena gue sebagai pengguna Honda sejak 2015, Honda Sonic,
Ya memang suspensi belakangnya kurang bagus aja sih sebenarnya. Apalagi yang gua kan nggak ada prolling ya, maksudnya dari shock itu langsung ke swing arm, jadi ya rasanya bisa dibayangkan sendiri, kurang enak. Aduh sumpah Tuhan. Sebenarnya kalau yang depan sih udah terbaik lah, the best, gua udah nggak komen, cuma yang belakang aduh ya Allah. Honda please Honda. Apa nunggu patah dulu kali baru ganti ya? Waduh didu. Kalau menurut gue perbandingannya antara CB, karena kan gue udah ngetes yang CB 150R yang generasi keempat ya, yang jadi basisnya dari motor ini kan. Sepuh. Ya dulu saya punya yang itu dulu. Nah menurut gue untuk yang CB 150R generasi keempat, shock breakernya sedikit lebih stiff dibandingkan dengan generasi kedua dan ketiga untuk sendiri. Nah gue untuk tes ride boncengan gue belum sempat. Kalau menurut gue yang ini, kalau boncengan aja kayak kerasnya begini, berarti saat sendiri lebih keras dong? Saat sendiri lebih keras. Jadi gini, ini gue mau jujur, sebelumnya gue pernah tes ride juga sebenarnya ini motor ya. Ini motor yang sama yang gue tes ride minggu kemarin sebenarnya. Tapi videonya kehapus. Makanya gue bikin lagi dengan yang sekarang boncengan nih. Oke. Nah, karena kemarin gue sempat nyobain sendiri, sebenarnya untuk ya sama ya, maksudnya untuk suspensi depan enak, cuman yang belakang kalau sendiri tuh berasanya lebih parah dari ini. Lebih parah mantulnya karena sendiri kan. Oh gitu. Apalagi gua dengan tinggi 15 cm bawah PTRI dan berat badannya yang 50 kiloan ya, jadi memang apa ya, jadinya ngelayang aja naik motor ini. Underweight lah ya. Iya. Segini gue yang berat badan gue 85 kg. Lo ngebonceng gue, nah ini kan gue yang lo bonceng kan beratnya melebihi lo kan. Ya, yang lo biasanya ini. Berasanya gimana? Lebih berat kah atau sama aja? Kalau udah jalan sih biasa aja ya. Sama sekali nggak ada masalah sebenarnya. Cuman mungkin begitu pas lagi belok-belok atau kali. Stop and go berarti ya? Ya baru berasa. Cuman kalau joknya memang dari dulu Honda ya apa yang mau diharapin sih? Ya mungkin itu trik dari Honda kan. Kalau semuanya supaya nggak ngantuk. Itu bisa jadi fitur keamanan coy. Fitur keamanan supaya nggak ngantuk. Ini motor ini commanding banget ya, anjing tinggi gini. Terus kalau misalkan semuanya dikasih bagus kan kasihan. Nanti para pengusaha busa jok kekurangan customer, Tuhan, miring banget ade. Gua merem anjir. Muter balik kalau boncengan tanpa berhenti enak. Tapi kalau berhenti dulu ya itu. Kakinya nggak nyampe. Aduh, nggak enak banget ini bonceng, Tuhan. Ya kan, aduh. Ini segini udah kuras angin ban, pakai tekanan angin bannya 33. Memang gue tidak menemukan rekomendasinya ya, maksudnya di bagian swing arm pun juga nggak ada. Ini pakai feeling down 33. Soalnya tadi yang tertulis di swing arm masa 175-200 kan? Itu kayaknya kalau itu juga tekanan angin ban tapi bukan. Kayaknya satuannya bukan PSI. Nggak tahu apa. Ya untuk getaran mesin kerasanya di tangki nih. Ini kan kalau misalkan paha kalian jepit ke tangki, rasa banget nih. Cuman kalau di stang nggak begitu berasa karena ini mountingnya udah ada karetnya nih. Mounting apa racernya? Oh gitu. Cuman ya memang kalau udah 7.000-an RPM memang berasa sih. Lumayan kesemutan. Ya, lu pas ngomong di 7.000 RPM berasa di bagian pantat nih, yang di belakang. Ya kan? Tapi begitu RPM sekarang nih RPM berapa? 5.000-an. Nah, 5.000-an. Itu hilang. Tapi ya untuk cruising kayaknya di RPM segini udah cukup nih 70. Ya. Karena ya kalau touring kan sebenarnya bukan ngebut ya. Tapi ya udah cruising aja gini nih. Yoi. Di RPM 6.000 dapat 80 enak nih sebenarnya. Enak lah. Anggaplah ini jauhnya Pantura udah tuh nikmat. Aduh yang di belakang. Aduh. Aduh. Ya, ini reboundnya menurut gua terlalu cepat menurut gua yang shock breaker belakang ya. Jadi menurut lu nih kalau ada teman-teman kita atau subscriber kita mau beli motor ini, menurut lu PR apa aja yang harus disiapkan? Menurut lu nih? Motor ini PR cuma satu sih. Shock belakang doang udah cukup. Kalau lebar ban sama rantai sih paling. Ya. Kalau untuk lebar ban berapa tinggi kan udah tinggi ya. Aduh, ini agak ngeri nih. Ya tinggi gua sama tinggi mobil Innova sebelah kayaknya lebih tinggi gua nih. Lihat kaki gua jinjit banget. Anjing, udah kayak anak kecil bawa motor kok. Lu kayak lagi better bawa motor anjir. Iya, kan bener kan? Tidak. Harga diriku di lampu merah. Aduh. Sumpah ya kalau bawa motor tinggi itu kurang enaknya gitu coy. Di lampu merah nggak pede parah anjing. Di belakang lihat kan itu orang baru belajar kali ya. Mana motor test ride kan gua anjing. Iya. Aduh. Ya kalau menurut gua kekurangannya itu pertama rantai. Ya.
Itu kalian harus menyiapkan budget kalau misalkan kalian mau ganti rantai, karena rantainya kalau di jalan rame sih ya nggak terlalu berisik ya. Tapi begitu masuk komplek atau begitu masuk rumah tuh berasa banget bunyinya. Habis rantai adalah getaran di stang, dari mulai jalur stangnya tuh atau bandu stang ya. Itu bisa ganti pakai yang punya PCX, bisa pakai punya PCX, bisa pakai punya CBR bisa, atau punya Tiger juga bisa. Itu harganya murah, 50 ribuan satunya kalau gua nggak salah ingat. Terus busa jok ya, oh iya bener. Busa jok ya, kalau mau dibikin lebih nyaman bisa, cuman minusnya kan kalau busa jok pasti akan lebih tinggi lagi ya, akan lebih menyulitkan lagi itu kan. Terutama untuk orang-orang yang mohon maaf, Tuhan Yesusku, Pak, lampu sennya, Pak. Bapak mau kemana? Aduh, udah boncengan 4 orang begitu lagi anjir. Aduh. Apa tuh? Apa tuh? R6. Emang iya? Wah, cakep betul itu. Gua nggak tahu gua. Itu R6 lama coy. Oh, R6 lama. Berarti kayak punya si Jody ya? Ya, punya Jody kayak gitu. Oh. Kalau busa joknya ditambahin lagi bisa aja lebih nyaman, lebih empuk, iya, tapi akan lebih menyulitkan buat teman-teman yang mohon maaf tinggi badannya di bawah seperti Dani lah bisa dibilang. Iya. Tapi enggak, dia seharusnya kalau misalkan mau ganti busa joknya jangan ditambah. Oh iya, bisa juga ya, gitu, bisa juga. Ganti jadi ya levelnya sama, cuman lebih empuk aja gitu. Terus. Dan yang rekomendasi busa latex sih. Ya. Terus habis itu yang terakhir menurut gua adalah sok belakang. Ya itu. Terserah itu untuk sok belakang banyak merek lah, apalagi kan ini kalau gua nggak salah kayaknya sistem prolingnya atau sistem shock breaker belakangnya juga nggak ada yang dirubah kan menurut gua ya. Kalau ada salah tinggal kalian komentar di bawah. Banyak merek lah, Ohlins ada, KTC ada, Red It ada, RCB ada, ISS ada, banyak banget, kalian tinggal pilih aja yang sesuai dengan kantong kalian dan preferensi kalian. Yoi. Tapi sumpah nih motor enak banget sih ininya, posisi ridingnya. Riding posisinya enak? Iya, kaki belakangnya. Posisi kaki juga ngepas gitu, nggak terlalu nengkuk, nggak terlalu ke depan. Iya, betul. Itu enak menurut gua. Pas banget. Gua pernah naik doang ya, nggak tes ya. Naik motor CRF. Posisi badannya kurang lebih sama sih. Oh gitu? Iya, kurang lebih sama posisi badannya sama CRF. Kan tegap-tegap gitu biasanya kan. Cuma lebih relax aja. Aduh, iya, anjing naik kuda. Atau mungkin dibikin seperti itu karena memang buat peruntukan buat adventure. Apanya? Kan kalau adventure kalau misalkan shocknya terlalu keras jadi nggak enak dong. Tidak, maksudnya, kalau motor adventure reboundnya terlalu lambat juga nggak enak kan? Iya, kalau kata gue minimal empuk lah gitu. Ini kan masih berasa keras sebenarnya. Iya sih. Kan? Kayaknya dari PR-nya sih. Kalau shocknya sebenarnya ya oke, shocknya juga ngayun sih. Hydrauliknya ngayun, PR-nya agak lebih keras. Agak keras. Ya mungkin perlu lebih pembiasaan aja sih kalau beli motor ini kayaknya. Ya betul, harus lebih membiasakan diri. Tapi kalau kalian yang udah sebelumnya pakai motor CB, Tiger, Fiction, R25, MT25, yang motor-motor naked lah, pindah ke motor ini kayaknya nggak akan berasa. Ya betul. Apalagi yang cc-nya lebih gede, misalkan kayak anggaplah biasanya bawa Z250 lah atau MT25 lah, kayaknya udah nggak akan berasa motor ini. Kalau gua berhubung gua pakai Sonic terus ya kan. Ya. Jadinya ya perlu pembiasaan lagi. Oke, mungkin itu aja tes ride dari gua dan Vincent Raditya. Ya itu benar-benar review jujur. Tes ride jujur apa yang kita rasain di lapangan dan di atas motor ini kayak gimana. Betul. Untuk fitur di speedometer gua suka, ada jam, ada trip A trip B, konsumsi bahan bakar AB juga. Sama ya udah full lah ibaratnya, udah cukup lengkap lah. Cuman ya tadi PR yang disebutin, jok, getaran stang, sama rantai, sama shock. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Untuk kalian yang beli motor ini silahkan. Motor ini worth it sih buat gue. Bagi buat kalian yang hobi touring. Dan modifannya juga udah minim, udah nggak harus banyak yang diubah. Gue dari Moto RC dan Vincent Raditya undur diri. Sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya.